Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Gimana kabarnya para saudaraku, para sahabatku? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kesempatan hari ini kita akan mencoba mengkaji tentang bagaimana efek ataupun dampak dosa yang dilakukan terhadap kehidupan kita sehari-hari. Nah, ternyata dosa ataupun keburukan yang kita lakukan itu akan memberikan dampak yang buruk dalam kehidupan kita. Apa saja itu? Yang pertama bahwa orang yang melakukan dosa, orang yang berlumuran dosa, maka terhalang dari kehidupan yang berkah. Yang pertama, terhalang dari kehidupan yang berkah. Tentunya kita semua berharap agar keluarga kita, kehidupan kita itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena berkah itu sendiri diartikan ziyadatul khair, atau ada tambahan kenikmatan, ada tambahan kebaikan dalam setiap aktivitas dan pekerjaan yang kita lakukan. Nah, sedangkan orang yang berlumuran dosa, orang yang suka melakukan perbuatan buruk, maka dia akan terhalang dari keberkahan tersebut. Ya, sekalipun misalnya rumahnya besar, mobilnya mewah, uangnya banyak, tetapi kalau dia banyak dosanya, maka tentunya akan menghalangi dirinya dari keberkahan. Hatinya akan selalu gelisah, hatinya akan selalu tidak tenang, dan hatinya akan selalu merasa ketakutan dan kecemasan. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, al-ithmu mahaka fin nafsik, bahwa dosa itu mahaka fin nafsik, apa yang membuat hati kalian gelisah. Jadi yang pertama, dosa yang dilakukan terhalang dari keberkahan dan akan membuat jiwa itu menjadi tidak tenang. Nah, kemudian yang kedua, bahwa orang-orang yang melakukan dosa keburukan maka akan terhalang dari ilmu yang bermanfaat. Terhalang dari mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu sulit masuk. Ilmu itu sangat sulit bagi dia untuk dia terima. Kenapa? Karena ilmu itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana cahaya itu tidak akan masuk kepada orang yang melakukan perbuatan dosa. Dalam riwayat disebutkan suatu ketika Imam Syafi'i pernah melaporkan dirinya kepada gurunya, kepada wakinya. Boleh mengatakan, syakautu ila waki an su'ul hifzi. Imam Syafi'i mengatakan, saya melaporkan diriku karena buruknya hafalanku itu kepada guru saya. Lalu kemudian wakinya mengatakan, menasihati, fa arsyadani antarokal ma'asi, agar Imam Syafi'i ini menghindari dosa. Jangan melakukan dosa keburukan sekecil apapun itu. Kenapa? Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda li'asi, dan cahaya Allah itu tidak akan turun, tidak akan mendatangi orang yang melakukan dosa. Jadi yang kedua, bahwa dengan orang melakukan keburukan, kejahatan, maka dia akan terhalang dari ilmu yang bermanfaat. Nah, kemudian yang ketiga, orang-orang yang melakukan dosa itu maka hatinya itu akan gelap. Hatinya akan selalu gelisah. Kenapa? Digambarkan bahwa ketaatan itu ibaratnya cahaya, sedangkan maksiat yang dikerjakan itu ibaratnya adalah kegelapan. Jadi kalau orang yang suka melakukan keburukan, dosa, kejahatan, maka hatinya itu yang tadinya bersih, yang tadinya bening, itu akan menjadi gelap dan akan menjadi hitam. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, innal abda, sesungguhnya hamba idza akhta khati'ah, melakukan satu perbuatan dosa, nukitat fi qalbihi nukta sauda, maka akan muncul di hatinya itu satu titik hitam. Ibaratnya hati kita ini seperti kertas HVS yang bersih, yang putih, lalu melakukan perbuatan dosa, maka lalu kemudian akan muncul titik hitam dalam hati tersebut. Melakukan dosa lagi, muncul lagi titik hitam, dosa lagi, titik hitam lagi. Nah, tapi bagusnya fa idza naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbah. Tetapi ketika dia tinggalkan dosa itu, kemudian dia istighfar, dia tobat kepada Allah, sukila qalbahu, maka hatinya itu akan kembali bersih. Jadi intinya bahwa dosa, kejahatan, maksiat yang dilakukan maka akan menjadikan hati itu menjadi gelap. Hati kalau sudah gelap, maka kebaikan itu sulit dia terima. Mulutnya akan tersumbat dari kebaikan, dan telinganya pun akan tersumbat dari mendengarkan hal-hal yang baik. Nah, kemudian terakhir yang keempat,
bahwa efek ataupun dampak buruk dosa dalam kehidupan, dia akan terhalang dari dikabulkannya doa-doanya. Jangan sampai selama ini kita berdoa kepada Allah tidak dikabulkan oleh Allah lantaran dosa, maksiat, keburukan yang kita lakukan. Ya, dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi pernah bersabda bahwa Nabi pernah menyebutkan seseorang pemuda yang melakukan perjalanan musafir. Ya, dia seorang musafir melakukan perjalanan, lalu kemudian orang itu menengadahkan tangannya berdoa kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Tetapi kata Nabi, wa ma tu'amhu haramun, makanan yang dia makan berasal dari yang haram. Wa mashrabuhu haramun, minumannya pun juga dari yang haram. Wa malbasuhu haramun, pakaian yang dia pakai juga berasal dari yang haram. Kata Nabi, wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabulah. Jadi bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan kalau mulai dari makanannya, mulai dari minumannya, pakaiannya itu berasal dari yang haram. Jadi para saudaraku yang dirahmati serta dimuliakan oleh Allah, ya bagi kita untuk segera evaluasi, untuk segera introspeksi terhadap diri kita, jangan sampai ya banyaknya dosa keburukan yang dilakukan itu akan memberikan efek yang buruk terhadap kehidupan kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Ya semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.